Ya kalau sampai Presiden Joko Widodo saja sudah pusing, apalagi dengan rakyat ya pemirsa ya. Karena saat ini masih berasa gundah gulana masyarakat Indonesia pasca batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir di sini mulai dari Mas Kirdi Putra sebagai pengamat mikro ekspresi kita. Ada juga Mas Akmal Marhali, pengamat sepak bola kita. Dan juga di sini Bang Effendi Gozali pastinya. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan Mas Arya Bima, politisi PDIP di sini. Saya mau sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Arya Bima. Dan juga ada Bang Ali Mohtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama KSP. Bapak-bapak selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ramai sekali narasumber saya di malam hari ini. Sama ramainya dengan suasana hati masyarakat Indonesia yang kecewa Piala Dunia U20 ini gagal kita menjadi tuan rumah. Saya mau nanya dulu dong kepada Mas Arya Bima terlebih dahulu, karena dalam buka puasa yang digelar DPP PAN, Presiden Jokowi angkat bicara lagi. Tapi saya mau highlight dulu ini Mas Arya Bima, bahwa ada government garanti yang sudah ditandatangani. Tapi kepala daerah dari PDIP justru menolak. Ada apa ini Mas Arya Bima? Terima kasih, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi saudara-saudara yang saat ini puasa Ramadan. Semoga memperkuat tali batin kebangsaan kita. Jadi saya mengikuti betul hari ini dari apa yang tertulis di dalam majalah Tempo, detail mitigasinya. Bahwa penolakan atau pembatalan untuk U20 akhirnya dibatalkan, faktor utamanya adalah memang pemerintah. Ya. Dalam hal ini Menteri Olahraga PLT yang sudah melakukan berbagai diskusi mengajukan permintaan untuk penyelenggaraan U20 yang dia di Israel ini, titik komprominya persis sama yang diajukan oleh Pak Utut ya, yang mewakili PDI waktu itu pertemuan dengan Pak Muhajir. Apakah opsionalnya semuanya pengen U20 harus berjalan ya. Mayoritas supporter itu adalah PDI Perjuangan punya. Nah, tapi akhirnya tidak terselenggara. Jadi sekarang kambing hitamnya, drama Koreanya ini seolah-olah itu Ganjar Pranowo dan Pak Iwayan Koster. Ternyata itu terakhir. Penolakan pertama itu oleh FIFA karena memang bagaimana kalau toh diselenggarakan penyelenggaraan ini di Indonesia dengan di hari Israel, itu tawarannya satu, tidak ada atribut atau bendera Israel. Ya. Dua, tidak ada lagu kebangsaan Israel. Ya. Inilah permintaan-permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dalam ini melalui Menteri Pemuda dan Olahraga yang setelah tentunya dengan BIN, dengan bahkan tim pemerintah ini mengajukan itu, dan itu ditolak. Dan pada saat ditolak itu sudah memang FIFA ini membatalkan untuk penyelenggaraan di Indonesia. Ya. Ini sebelum yang namanya Ganjar Pranowo dan Pak Iwayan Koster. Nah kemudian drawing yang batal itu sebenarnya itu reaksi pembatalan dari FIFA. Baik. Tapi sekali lagi ya, bahwa kita mencari opsional supaya U20 ini berjalan, penonton itu bisa nyaman karena analisa intelijen bahwa pada saat acara itu berbagai demo, khususnya yang menentang dengan yang paling moderat dan paling ekstrim itu akan terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya PDI Perjuangan waktu itu menginginkan supaya opsi-opsi penyelenggaraan itu tetap bisa berlangsung. Ya, saya pun juga sebagai supporter dan anak-anak saya juga bisa nonton. Nah, terus akhirnya ini adalah ada drama Korea yang akhirnya karena Ganjar dan Iwayan Koster lah U20 ini batal. Lebih jelasnya baca majalah Tempo. Yang membatalkan adalah pemerintah sendiri karena usulan untuk tidak ada lagu kebangsaan Israel, tidak atribut Israel,
dalam pengertian kaos dan tidak ada bendera Israel. Baik. Ini permintaan langsung oleh Menteri PLT Pemuda dan Olahraga kepada FIFA. Oke. Yang Pak Erick Thohir tahu, ya, dan termasuk Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa drawing itu batal karena pernyataan Ganjar dan pernyataan Iwayan Koster. Baca di majalah Tempo, itu karena permintaan pemerintah Indonesia untuk tidak ada lagu kebangsaan Israel, Baik. tidak ada atribut dan tidak ada bendera. Baik. Jadi ini adalah drama Korea yang ingin memojokkan seolah-olah U20 tidak berlangsung itu karena Ganjar dan karena Iwayan Koster, bahwa itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terlalu kecil. Iya. Ya. Mas Arya Bima ditahan dulu. Yang lebih mendasar. Iya. Terima kasih. Saya sudah nangkap poinnya. Iya. Kami ingin itu berlangsung. Betul. Kami ingin para supporter ini yang umatnya PDI Perjuangan ini bergembira ria. Betul. Tidak ada demo besar, tidak ada ancaman bom. Maka kita mengusulkan U20 berlangsung tanpa Israel, atau kalau ada itu ada di Singapura. Baik. Atau kalau ada tanpa penonton ataupun tanpa diliputan. Itu baik, usulan Mas Arya Pak Bima. Ya ditahan dulu, ibaratnya siapa sih yang mau ini batal, apalagi kalau sudah batal semua orang mengatakan kita tidak mau batal. Sekarang saya ke Bang Ege dulu. Begitu kasih logika aja bahwa bukan salah penolakan dari kepala daerah makanya batal, sebelum itu jadi permasalahan seperti apa? Jadi yang saya lihat itu bukan cuma Pak Jokowi nih, Mas Arya Bima juga pusing, kita juga pusing, tapi saya tetap mau 3 hal. Ada Akmal, ini ada Kirgi. Yang pertama, saya sempat marah-marah juga seperti itu. Kemudian saya coba berpikir. Ya, yang kedua, berpikir itu adalah lagi-lagi ini belum terjawab. Siapapun dari yang menonton, mudah-mudahan bisa menjawab. Indonesia itu bukan negara federal. Harusnya FIFA dalam hal ini berpegang pada jaminan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang sedang mengantongi 73,1% kepercayaan rakyat, ya kan? Dan jaminan dari Ketua Umum Asosiasi dalam hal ini Erick Thohir. Ya dong, masa mendengarkan apa ini daerah. Bukan negara federal. Nah, jadi coba siapapun coba jawab ini gitu. Nah, yang ketiga, menarik nih pada waktu PDIP itu sudah menyampaikannya Agustus 2022 katanya mengenai potensi masuknya Israel, karena Israel lolos 1 Juli 2022 gitu ya, baru tahu sudah menyampaikannya. Tapi kenapa kemudian membuat suratnya tepatnya pada 14 Maret 2023? Ini sebetulnya ada Ustadz Akmal nih. Ya. Enggak, saya ini suka menodong orang di depan layar supaya TV One ini ada sesuatu yang baru gitu ya. Dia rupanya tahu mendengar kabar dari teman-teman FIFA dan teman-teman negara lain keamanan bahwa ada semacam ancaman keamanan. Saya mohon maaf loh ini ya, ini nggak apa-apa saya todong di depan kamera yang sedang live supaya saya tuh sedang berusaha mencari jawaban ini nih. Maaf Ustadz Akmal, ini kan Agustus 2022 sudah disampaikan ya kepada Menteri Luar Negeri. Lalu Pak Gubernurnya Bali ini, Wayan Koster, baru menulis surat itu, tulisnya kepada Menpora pada waktu itu 14 Maret 2023. Kok nulisnya 14 Maret? Kenapa bukan di Agustus, sesudah itu Oktober misalnya? Tadi Mas Arya Bima menyebut-nyebut soal ancaman keamanan, bom dan lain-lain. Gak apa-apa, nanti biar Ustadz Akmal cerita kepada kita. Gak bisa nih begini, masa nodong orang kan? Gak bisa ini, gak bisa nih gak boleh. Jadi gak boleh, Oke, gak boleh. Gitu kan? Gak akan disampaikan oleh Akmal, gak akan disampaikan oleh Akmal. Baik, tapi Mas Akmal sebenarnya saya ganti deh pertanyaannya kalau ngerasa pertanyaan tidak terlalu aman ya. Terus terlalu straight to the point. Oke, Mas Akmal, sebenarnya FIFA ini memang sudah membaca tidak sih potensi eskalasi saat ini atau mungkin ke depan jikalau memang Piala Dunia U20 tetap di Indonesia? Jadi gini, kalau Pak Jokowi pusing gara-gara bola, kita penggemar bola pusing gara-gara politik. Itu problemnya kita kan, bahwa bola itu berbeda dengan politik kan, di mana FIFA itu sangat alergi benar ketika intervensi politik itu masuk, dan itu yang terjadi di sepak bola. Kalau soal keamanan dan sebagainya bisa diatasi semuanya gitu kan. Kenapa bisa diatasi? Kita Piala Dunia U20 misalnya Nigeria yang negaranya sangat terbelakang dibanding kita bisa loh 2 kali dipercaya menjadi tuan rumah. Kemudian Afrika Selatan bisa, saya Afrika Selatan 2010 liputan sana sampai setiap hari ada demo, nggak masalah tuh gitu kan. Nah yang menjadi permasalahan adalah FIFA sangat alergi ketika di intervensi dan didikte
Ini yang problem kita. Dikte gitu kan. seperti apa sih yang minta supaya tidak ada tim song, lagu atau bendera begitu kan? Ya, salah satunya itu kan semuanya sudah ketika gini. Ini jangan diputar balikan seolah-olah kemudian yang membatalkan adalah FIFA. FIFA adalah orang atau lembaga yang mau menggelar pesta. Kemudian dia mencari event organizer atau promotor yang mau melakukannya. Yeah. Kemudian ditawarkanlah seperti yang tadi sampaikan Pak Jokowi ada 10, kemudian menjadi 3 dan akhirnya Indonesia terpilih dengan proposalnya gitu kan. Dan kemudian dibicarakan oleh FIFA, oke proposal saya terima ini bagus nih idenya nih, tapi ini loh aturannya gitu kan. Nah, kemudian ketika promotor atau event organizer tidak menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, ya wajar dong kalau kemudian diganti. Itu aja logika sederhananya gitu kan. Kalau kemudian masalah-masalah lain saya pikir banyak yang bisa dikomunikasikan, tapi FIFA ini marah ketika kok udah injury time ini baru kemudian bicara. Itu kan problemnya. Sekarang misalnya masalah kenapa Pak Iwan Koster, Pak Ganjar Pranowo menjadi musuh publik lah istilahnya belakangan ini. Ya karena masyarakat melihatnya itu injury time yang bicara adalah Pak Iwayan Koster, kemudian juga Pak Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kemudian FIFA mau menggelar undian Piala Dunia kalau tuan rumahnya tidak mau menghadirkan Israel gitu kan. Kemudian bagaimana Piala Dunia ini mau digelar, finalnya di Jawa Tengah, sementara Jawa Tengah itu tidak menerima kehadiran Israel. Kan kita nggak tahu kalau Israel masuk final gimana. Nah, itu problemnya. Yang kedua adalah yang harus dipahami, saya tuh jadi bingung gitu. Kenapa kemarin-kemarin misalnya kegiatan olahraga tuh nggak bermasalah. Iya, betul. Ada Israelnya gitu kan, ada bulu tangkis, ada panjat dinding, ada balap sepeda, ada menembak, ada e-sport. Bahkan Interparliamentary Union 20-24 Maret 2022 itu ada Israel juga, dikibarkan bendera juga, dan itu tidak dipermasalahkan. Kalau mau bicara masalah politik, saya pikir tempatnya di situ, bukan di sepak bola. Nah, sekarang ke depan yang menjadi PR kita adalah ke depan ini ada Asian Beach Game. World Beach Game, kejuaraan dunia olahraga pantai, di mana Israel itu mengirim 2 tim. Yang pertama adalah bola basket 3 lawan 3, kemudian juga renang yang mereka sudah lolos. Apakah ini kemudian dibatalkan juga dengan putusan politik yang diambil saat ini? Ini kan jadi PR gitu. Baik, sesaat lagi nanti saya mau ke Mas Kirdi karena kita belum menganalisis ekspresi dari Pak Jokowi ini sebenarnya memang gundah gulana betul atau tidak. Karena sedikit tertawa ya, tapi kita tidak tahu isi hati bahkan analisis Mas Kirdi. Atau juga nanti Bang Abalin mengingat, iya kita sudah terlanjur lah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia, tapi penyebabnya ini orang masih mengkel bahkan kesel soal politik karena tidak didukung dari kepala daerah sebagai tuan rumah. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Mas Kirdi dulu deh, karena sebelumnya kan kita sudah melihat bagaimana raut wajah dari seorang presiden yang katanya sudah pusing mikirin bola 2 minggu. Memang betulkah terlihat dari wajahnya pusing betul seperti itu kah sih Mas Kirdi? Nih, kalau kita bicara tentang pusingnya Pak Jokowi, dibilangnya selama 2 minggu ini pusing nih, gitu ya. Berarti kita nggak boleh cuma ngelihat ketika waktu satu itu aja tadi. Iya juga ya. Kita perlu melihat pola sebelum-sebelumnya. Dan itu saya sudah lihat nih pola sebelum-sebelumnya. Ketika kita bicara tanggal 28, Pak Jokowi tanggal 30, ketika di GBK, itu kalau dilihat polanya, Pak Jokowi itu punya sebuah pola spesifik. Dari dulu saya bilang, kita lihat tangannya Pak Jokowi. Kita lihat aja pola alisnya Pak Jokowi. Kita lihat pola sekitar mulutnya Pak Jokowi. Kalau 3 ini kita perhatikan, yang tadi ditampilkan terakhir itu beda banget dengan yang 3 sebelumnya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi itu cukup rileks, cukup pede dengan katakanlah apa yang dia hadapi, itu gerakan tangannya itu kira-kira sekitar 3-4 ketukan itu bergerak. Tetapi ketika lagi cemas, lagi deg-degan, itu polanya memelan, lebih pelan. Dan ketika kemudian dia pede, dia lebih cepat lagi gerakan tangannya. Nah, itu muncul di yang kita bicara tadi yang ketika DPP PAN ya, buka puasa ya. Bicara gitu. Kelihatan jelas sekali bergerak. Nah, satu lagi, alisnya Pak Jokowi nggak banyak gerak. Pak Jokowi itu ketika beliau sedang melakukan sesuatu dan sifatnya cukup emosional, itu banyak naik ke atas ketika penekanan-penekanan di bagian tersebut. Kalau kita bicara Pak Jokowi ketika bicara tanggal 28 Maret, bicara tanggal 30 Maret, perhatiin, alisnya ketika di awal banyak bergerak. Ketika masalah pembatalan, itu emosional. Tapi yang tadi enggak. Artinya sudah lega sebetulnya. Itu tadi itu curhat kalau istilah Pak Ustadz tadi yang ngobrol sama saya nih. Lagi curhat nih gitu ya. Karena sudah lepas, sudah lega. Tapi sebelum-sebelumnya, yes,
kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi beneran pusing. Oke, sekarang saya ke Bang Abalin. Bang Abalin, bolehlah kemudian Bang Abalin memberikan statement. Ini merangkum juga apa yang sudah dikatakan bermacam-macam. Mulai dari Mas Arya Bima mengatakan bahwa asal muasal ini kemudian kita gagal jadi tuan rumah bukan karena penolakan dari kepala daerahnya, tapi jauh-jauh sebelumnya memang sudah diputuskan ada potensi eskalasi. Tapi agak kurang puas juga dari Bang Ege, bahkan juga Mas Akmal mengatakan, ya apapun itulah kita tidak menjamin yang namanya keamanan juga ketika nanti diselenggarakan Piala Dunia. Bagaimana Bang Abalin? Ya, terima kasih ya untuk semua narasumber, para senior-senior, guru-guru tanpa terkecuali. Memang pada tanggal 24 Oktober 2019 ketika Shanghai Meeting Football untuk ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah untuk dan atas nama negara, Presiden telah mengeluarkan Inpres, Kepres. Inpres dan Kepres itu terkait dengan apa? Terkait dengan penyediaan seluruh fasilitas-fasilitas yang pelaksanaan U20. Begitu juga dengan masalah keamanan. Presiden telah memerintahkan Kapolri dan lain-lain sebagainya. Sekarang sudah selesai itu barang, ya. Sejarahlah yang nanti akan mencatat bahwa siapa-siapa makhluk-makhluk dinosaurus pada zamannya nanti yang menolak, yang membatalkan, yang tidak ikhlas U20 akan dilaksanakan, udah selesai. Saya tidak bisa lagi mengulangi itu, Mbak Nisa, karena di TV One ini kita berbusa-busa bicara tentang masalah itu. Yang pasti bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak bisa lagi kita bodohi mereka. Ya. Mereka tahu yang mana muka-mukanya, bagaimana statement yang mana-mana, yang menolak datangnya Israel, yang menolak dilaksanakannya U20 dengan hadirnya timnas U20 dari Israel. Jadi, oke, ini sudah selesai. Menurut saya, kita tidak lagi mencari kambing hitam siapa-siapa. Yang pasti seluruh rakyat Indonesia sekali lagi sudah tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, Erick Thohir Ketua PSSI, Zainuddin Amali Wakil Ketua PSSI, semuanya telah siap untuk melaksanakan U20, tetapi 1, 2, 3 orang yang sudah ditahu oleh rakyat, ini menjadi pelajaran penting. Tidak boleh lagi kesombongan, egoisme kita, keangkuhan kita, mengkait-kaitkan olahraga dengan politik di masa-masa akan datang. Ingat itu, supaya jangan membuat dosa-dosa sejarah lagi. Kawan, please. Oke, Bang Abalin sudah bersabda di sini ya. Oke, karena ini juga yang dikatakan oleh Mas Akmal, Mas Arya Bima, bahwa apapun alasannya, tapi ada yang sedikit kecewa lah dari para insan sepak bola. Kalau boleh Bang Ali Mukhtar Ngabalin, Ustadz, ada 2 Ustadz malam ini, mau nanya, due to the current circumstances, itu ya, FIFA alasannya cuma itu, 5 kata, due to the current circumstances. Itu diartikan apa, Bang Ali Mukhtar Ngabalin? Apakah karena intervensi pemerintah atau intervensi politik, dalam hal ini barangkali ada surat atau pernyataan dari PLT Menpora, ya, maksudnya kan FIFA mendengarnya kan nggak boleh dengar dari orang bisik-bisik di jalanan nih. Harus resmi ya. Datang Pak Erick Thohir dengan sepenuhnya dukungan dari Bapak Presiden Jokowi, kemudian FIFA menulis dalam suratnya, itu saya jelaskan betul, ada Ustadz Akmal di sini, due to the current circumstances. Jadi berdasarkan kondisi terakhir. Nah itu apa Bapak Ali Mukhtar Ngabalin? Apa itu yang menyebabkan kita batal? 5 kata ini artinya apa? Bang Ngabalin boleh dijawab. Dengar. Saya bilang dulu. Ya. Saya dengan Profesor Dr. Effendi Ghazali dan teman kami salah seorang namanya Johan Silalahi, siapa Pak Prof? Ya? Silalahi. Kami pernah datang mengurus masalah yang sama ini di Zuri bicara dengan FIFA. Jadi beliau sudah tahu. Begitulah hebatnya. Memberitahu kepada orang yang bertanya itu memang tidak gampang. Apalagi ini profesor. Jadi beliau sebetulnya sudah tahu. Tapi beliau ingin untuk menguji saya. Tetapi saya mau bilang bahwa begini. FIFA itu sangat alergi dengan urusan-urusan
yang terkait dengan melibatkan diri politik, apalagi terkait dengan ada unsur pimpinan daerah, pemerintah daerah menolak di mana tempat-tempat. Tapi saya sekali lagi bilang, Mbak Nisa, bahwa ini acara sudah selesai. Iya. Sudah selesai. Mas Arya Bima, Iya. Profesor Dr. Bang Effendi Abalin. Ghazali, Bang sudah Abalin. selesai. Iya, Sekarang kita tidak lagi mencari Betul. siapa yang salah, siapa yang benar. Kata Presiden, mari kita belajar, kita evaluasi dan jangan lagi Betul. terulang. Bang Abalin, Doakan iya. Pak Erick Thohir sedang bekerja dengan susah payah dan terus-menerus bekerja keras menjalankan amanah perintah Bapak Betul. Presiden agar kita jangan kena sanksi yang lebih berat. Oke. Itu saja, Ya, cukup kita dari memang saya. sudah selesai urusannya, tapi talk show saya belum selesai nih. Jadi saya harus tanyakan kepada Mas Arya Bima. Jelas Bang Abalin di sana dikatakan bahwa alergi sekali dengan yang namanya campur tangan urusan politik, bahkan juga penolakan kepala daerah. Jadi kalau Mas Arya Bima mengatakan bukanlah murni-murni karena penolakan, tapi jauh sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian mengcounter kembali pernyataan dari Bang Abalin, Mas Arya Bima? Kita harus cari formulasi. Saya setuju sama teman-teman ini, terutama olahraga yang ada bangsa Israel ya. Ini perlu kita cari formulasikan yang seperti apa. Opsi-opsi yang dilakukan oleh Menteri Muhadjir Effendi dan Pak Mahfud MD ini sama dengan yang diusulkan oleh Pak Utut waktu menemui Pak Muhadjir Effendi, yang itu merupakan perintah dari Ibu Mega. Opsionalnya seperti apa ya? Akhirnya Pak Muhadjir Effendi selaku PLT dari Menteri Pemuda dan Olahraga dan Pak Mahfud MD setelah membaca kalkulasi dampak dari kehadiran tim Israel ini, di situ disebutkan bahwa akan terjadi kegangguan keamanan yang tidak membuat penonton supporter ini nyaman. Maka disitulah dicarikan opsional yang ada. Jadi yang kirim surat ke FIFA itu Pak Muhadjir Effendi dan Pak Mahfud MD kirim surat kepada dikirimkan atas nama perintah pada FIFA supaya tidak ada atribut seperti kaos, supaya tidak ada bendera, seperti tidak ada lagu kebangsaan, atau opsional ke Singapura. Nah, maka saya mohon kalau memang tidak ada kaitan politik, pasal ini pasal politik di dalam surat atau keputusan dari politik luar negeri atau Menteri Luar Negeri kita. Jadi saya hanya ingin mengatakan kenapa saya bicara terus. Baik. Kok yang dikambing hitamkan itu Ganjar atau Pak Wayan. Kalau dikatakan kambing ya kambing putih lah gitu. Ini maksud saya bahwa Kalau kambing merah boleh. ya kalau masalah utama Oke. masalah Ya. utama itu Ya. adalah kambing hitamnya itu adalah suratnya Pak Muhadjir Effendi dan Pak Mahfud MD kepada Betul. FIFA. Oke, Mas Arya. Itu dulu. Ya. Kemudian kalau aku sepakat tadi Pak Jokowi itu wong Solo pusing kok guyu itu sebenarnya dia mentertawakan ya teman-teman di lingkaran dari PSSI dan di lingkaran nggak bisa menyelesaikan yang sangat sederhana ini. Boleh tanya satu kalimat nggak ke Mas Arya? Silakan. Ini ada informasi intelijen ya tentang peluang-peluang ancaman keamanan. Nah, bagaimana Mas Arya Bima? Nah, itu lebih tepatnya, itu sudah dianalisa betul. Ini Menko Polhukam Pak Mahfud MD loh yang bicara. Berarti ada, jawabannya ada berarti. Ya, diskusi dengan Pak PLT Menteri Pemuda dan Olahraga dan bicara dengan Andi Wijayanto. Baik. Mengkalkulasi ada nama baru nih. dan itu segera 1 bulan sebelumnya. Gubernur Manas Ini ya. belum kelar, Jadi ada nama baru masuk. Walaupun pusing-pusing, sudahlah keluar nama baru malam ini. Oke. Keluar Mas nama Arya baru Bima. malam ini. Oke. Supaya Pusingnya Pak Jokowi itu akhirnya selamat, tidak diganggu lagi demo-demo. Kalau ini terjadi, lebih 7 pusing keliling, gitu loh. Oke. Jadi itu tertawa agak puas, tapi kita akan ganti. Saya memahami betul dan saya juga supporter, ini harus ada ganti obatnya ini. Yang obatnya? pertandingan supaya supporter puas. Oke, baik. Nah pemain 12 harus ada penggantinya. Baik. Mari kita pikirkan bareng-bareng. Baik. Nah, kita sudah minta ke Komisi 10 untuk membawa ini
Baik, Ya, di depan ya. saya ini ada Mas Rano Karno untuk Baik. bawa ini ke DPR supaya jelas ini masalahnya. Oke, Mas Arya Bima terima kasih, Bang Abalin terima kasih. Nanti saat lagi saya akan tanya dengan narasumber saya yang hadir di studio bahwa supaya kita tidak kecewa-kecewa banget, mungkin kita lihat bagaimana bahwa apakah jangan-jangan Indonesia batal menjadi tuan rumah adalah skenario yang terbaik, jangan sampai skenario terburuk terjadi. Sempat tadi saya berbincang bagaimana kalau misalnya kita tuan rumah Piala Dunia, spanduk besar-besar status stadion Zionis atau mungkin bus dari timnas Israel dilempari pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Akmal, mungkin tidak bahwa kita batal menjadi tuan rumah supaya tidak terjadi skenario terburuk, bus dilempari, keselamatan dari timnas, bagaimana? Ya kalau saya lihat sih potensi-potensi itu ada, Ya. tapi kemudian ini kan FIFA yang ngadain bukan PT Liga Indonesia baru gitu kan. oke. Ini yang ngadain FIFA yang pastinya semua standar-standarnya bukan SNI, tapi standar internasional yang kita pakai bukan standar nasional. Dan pastinya FIFA sudah tahu wilayah mana yang ada masalah, wilayah mana yang saya mau bercerita misalnya di Afrika Selatan. Afrika Selatan ketika Piala Dunia di wilayah Alexandria tembak-tembakan terus. Gitu kan? Karena mereka menentang Piala Dunia digelar karena kondisi kulit hitam menentang sekali karena Piala Dunia ini setidaknya membuat mereka semakin susah, istilah mereka seperti itu. Tapi kan. jalan terus saja. Tapi jalan terus. Oke. Artinya akan dilokalisasi gitu. Ya. Mereka kan FIFA pasti punya intelijen, punya Interpol dan sebagainya yang bisa mengatasi itu semua dan pastinya kerjasama dengan intelijen Indonesia. Ya. Kalau menurut saya yang paling penting adalah ke depan jangan kemudian intervensi Baik. pemerintah ini intervensi politik masuk terus di sepak bola Betul. karena ini akan jadi masalah. Kita udah dua Oke. kali loh. Dua kali, yang pertama 2015 intervensi pemerintah kita di ban FIFA 1 tahun. Iya. Artinya ini ada potensi dan bakalan menurut saya pasti itu disanksi karena ini Baik. akan memberikan pelajaran kepada seluruh anggota FIFA agar tidak berlaku seperti Indonesia Baik. yang melanggar komitmen. Jadi Iya. yang paling penting ke depan adalah bagaimana sanksi ini tidak begitu lama karena Baik. paling lama itu Brunei 5 tahun. Tapi sanksi itu kan bisa lebih cepat diselesaikan kalau Baik. kita misalnya punya blueprint Baik. untuk perubahan-perubahan sepak bola kita ke depan yang Ya. tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan masa Baik. lalu, itu yang penting. Mas Kiri, dari ekspresi Pak Jokowi, sebenarnya ada harapan kita menyelamatkan sepak bola Indonesia tidak sih? Kalau dari ekspresi Pak Jokowi, terlihat bahwa Pak Jokowi sekarang sudah lebih lega daripada sebelumnya. Itu sangat terlihat dan itu kayak hitam dan putih kelihatan Baik. sekali. Dan kalau misalnya Pak Jokowi sudah menampilkan seperti itu, saya rasa apa yang disampaikan Bang Akmal tadi gitu ya, itu sudah sangat difahami juga oleh Pak Jokowi. Seharusnya kalau misalnya memang ada niat dan benar-benar belajar di kondisi ini, ya selalu ada harapan untuk ke Baik, depan. Bang Ege seperti apa? Iya, tadi Akmal menolak, tapi keluar nama lain Bang Andi. Gitu ya. Nah, saya cuma mau Harus bilang terima dikonfirmasi kasih itu. Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menatap ke depan, jangan Iya. lama-lama di sini. Iya. Nah, yang kedua tadi mengenai sanksi FIFA dan lain-lain, maksud saya lain waktu kita antisipasi dengan cukup baik. Sebelum 2010 dulu PSSI pernah niat bidding Piala Dunia. Betul. Saya ingat saya dengan Ian Stumarang waktu itu sudah disiapin visa, paspor segala macam. Saya bilang harus bersama Australia untuk antisipasi yang begini. Iya. Jadi Agustus 2022 dulu Join atau ya ke berarti depan, ya antisipasi antara lain begitu, dan ajaklah Akmal ini karena dia banyak tahu soal FIFA Baik. dan lain-lain untuk Promo negosiasi. nih, promo. Nggak, serius, Promo orang ya. seperti dia untuk Ya. negosiasi ke depan Baik. dengan FIFA yang tidak selalu juga jalan lurus, belok-belok Oke. juga dia. Gitu. Ya, Bang Ege terima kasih, Mas Terima Akmal, Mas kasih. Girdi. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti bagaimana respon dari pemerintah dan upaya dari pemerintah supaya kita tidak di-ban pastinya. Saya Caca Anissa, selamat malam, sampai jumpa.